Judul khotbah hari ini, Hidup dalam Rencana Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Mengapa aku ada di dunia ini? Mengapa aku melalui semua yang aku alami sekarang? Apakah semua ini kebetulan? Atau memang sudah ada sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku yang sedang bekerja? Malam ini saya ingin mengajak kita merenung lebih dalam, karena jawaban dari pertanyaan itu bukanlah kebetulan, melainkan sebuah kebenaran yang akan mengubah cara kita melihat hidup. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Kita akan awali dengan doa. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami percaya Engkaulah Sang Perancang hidup kami. Engkau yang menenun kami sejak dalam kandungan ibu kami, dan Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Saat ini kami membuka hati untuk mendengar firman-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar bukan sekedar suara manusia, melainkan suara Roh Kudus yang berbicara menembus hati kami, mengarahkan kami, menegur kami, dan meneguhkan kami, agar hidup kami tidak melenceng dari jalan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, Damai Sehari hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe, like, dan komen juga, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika Damai Sehari upload video terbaru. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda. Mungkin ada yang sedang membutuhkan. Terima kasih sudah mendukung pelayanan ini. Baik, kita lanjut, kita masuk ke inti khotbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini begitu indah, namun seringkali hanya kita baca seperti sebuah kata mutiara. Padahal ayat ini adalah janji yang hidup, janji yang keluar dari hati Allah sendiri. Dia bukan hanya sekadar melihat kita sebagai manusia biasa, tetapi sebagai anak-anak yang begitu berharga, yang setiap langkahnya sudah diperhitungkan olehnya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kelahiran kita, keluarga kita, bahkan tantangan yang kita hadapi hari ini, semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Tetapi mari kita jujur. Kadang-kadang hidup terasa berat. Kita berkata, kalau memang ada rencana Tuhan, mengapa saya harus melalui sakit ini? Mengapa saya harus kehilangan orang yang saya cintai? Mengapa bisnis saya gagal? Mengapa doa saya seolah tak pernah dijawab? Pertanyaan-pertanyaan ini nyata, saudara. Dan seringkali kita berpikir bahwa rencana Tuhan seharusnya berarti hidup yang mulus tanpa badai. Tetapi justru disitulah kita perlu memahami, rencana Tuhan bukan sekadar membawa kita kepada kenyamanan, melainkan kepada pembentukan. Tuhan seringkali menggunakan situasi yang kita anggap sebagai kemunduran untuk mendorong kita maju menuju panggilan yang lebih besar. Seperti Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Kalau Yusuf hanya melihat titik itu,
Dia bisa berkata, "Tuhan, Engkau kejam, hidupku hancur." Tetapi Yusuf tidak berhenti di titik itu. Dia tetap setia, dia tetap berpegang pada Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bagaimana cerita itu berakhir. Yusuf menjadi tangan kanan Firaun, menyelamatkan bangsanya sendiri dari kelaparan. Rencana Tuhan terlihat jelas bukan di awal, tetapi di akhir perjalanan. Saudara, rencana Tuhan atas hidup kita bukan rencana singkat. Itu adalah proses panjang. Kita seperti tanah liat di tangan pengrajin. Apakah tanah liat bisa nyaman ketika dibentuk, diputar, ditekan? Tidak. Tetapi di tangan sang pengrajin, tanah liat itu menjadi bejana indah yang berguna. Begitu pula kita. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Perhatikan kata-kata ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal-hal baik, tetapi juga dalam hal-hal yang kita sebut buruk. Penderitaan, kegagalan, sakit hati, bahkan dosa masa lalu yang sudah kita akui dan tinggalkan, semuanya bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bila kita berjalan bersamanya. Sekarang mari kita renungkan. Rencana seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap kita? Rencananya adalah rencana keselamatan, rencana pemulihan, rencana agar kita hidup berbuah bagi kerajaan-Nya. Dia tidak pernah menciptakan kita hanya untuk sekedar hidup, bekerja, lalu mati. Tidak. Dia menciptakan kita agar melalui hidup kita, namanya dimuliakan. Dia menciptakan kita agar kita menjadi terang di tengah kegelapan. Dia menciptakan kita agar kita membawa pengaruh yang kekal bagi dunia ini. Dan ketika kita mampu melewati perjalanan dalam rencana Tuhan, apa janji yang Dia berikan? Firman-Nya jelas. Hari depan yang penuh harapan. Bukan berarti tanpa tantangan, tetapi berarti dengan pengharapan yang kokoh. Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya." Artinya, bagi kita yang setia berjalan dalam rencana Tuhan, janjinya bukan hanya berkat di bumi ini, melainkan mahkota kekal di surga. Mahkota yang tidak akan bisa diambil siapapun. Namun pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa menjalani rencana Tuhan sampai selesai tanpa tersesat di tengah jalan? Saudara, jawabannya adalah dengan hidup dalam ketaatan. Ketaatan bukanlah hal mudah. Terkadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Tetapi ketaatan berarti percaya bahwa rancangannya selalu lebih tinggi dari rancangan kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Hidup dalam rencana Tuhan berarti menyerahkan kendali. Selama kita masih ingin mengendalikan semuanya dengan kekuatan kita sendiri, kita akan mudah kecewa.
Tetapi ketika kita berkata, "Tuhan, ambil alih, pimpin jalanku. Walau aku tidak mengerti sekarang, aku percaya Engkau sedang menuntun." Maka disitulah kita berjalan dalam iman. Saudara, perjalanan dalam rencana Tuhan membutuhkan doa yang tekun, firman yang terus kita hidupi, dan persekutuan yang saling menguatkan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh firman sebagai pelita bagi kaki kita. Kita butuh doa agar hati kita selalu selaras dengan hati Tuhan. Dan kita butuh komunitas agar kita tidak tersesat. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada di persimpangan, bingung harus mengambil keputusan apa. Atau ada yang merasa lelah, seolah hidupnya tidak berarti. Saya ingin berkata dengan penuh keyakinan, engkau ada dalam rencana Tuhan. Jangan menyerah, jangan berhenti, jangan biarkan keraguan mencuri imanmu. Tuhan belum selesai bekerja. Yang Tuhan butuhkan hanyalah hatimu yang mau percaya dan taat. Saudara, hidup dalam rencana Tuhan adalah panggilan yang indah, tetapi juga sebuah tanggung jawab. Karena ketika kita berkata, "Ya Tuhan, pakailah aku," kita sedang menyerahkan seluruh hidup kita. Namun percayalah, tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup yang sepenuhnya diarahkan oleh tangan Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudara yang terkasih, rencana Tuhan atas hidup kita adalah rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dia tidak pernah merancang kita untuk gagal. Bahkan ketika kita gagal, Dia bisa memakainya untuk mendidik dan membawa kita lebih dekat padanya. Rencana Tuhan adalah rencana yang membawa kita kepada pengharapan yang kekal. Karena itu, marilah kita hidup dalam ketaatan, dalam iman, dalam penyerahan total kepadanya. Jangan pernah takut terhadap masa depan, sebab masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami ada dalam rencana-Mu. Walau terkadang jalan-Mu tidak kami mengerti, kami memilih untuk tetap percaya, tetap taat, dan tetap berjalan bersama-Mu. Tuhan, tuntunlah langkah kami setiap hari. Jangan biarkan kami keluar dari jalan-Mu. Bentuklah kami menjadi bejana yang indah di tangan-Mu. Dan pada akhirnya, biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sehari.